Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Noviantika dari Pendidikan Pelatihan Olahraga. Saya akan menjelaskan tentang kardiorespiratory atau endurance. Adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan saat menyelesaikan pekerjaan tersebut dan masih memiliki cadangan tenaga yang cukup banyak. Para ahli memberi definisi pengertian tentang daya tahan, seperti Harsono menyatakan bahwa daya tahan adalah suatu keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dengan waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Cardiorespiratory endurance yaitu latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seluruh tubuh untuk selalu bergerak dalam tempo sedang sampai cepat yang cukup lama. Contoh latihannya yaitu berlari, berenang, bersepeda, dan lain-lain. Daya tahan kardiorespirasi adalah tingkat di mana jantung, paru-paru, dan otot Anda bekerja bersama ketika Anda berolahraga untuk waktu yang lama. Ini menunjukkan seberapa efisien fungsi sistem kardiorespirasi Anda dan merupakan indikator seberapa sehat atau seberapa kuat tubuh Anda. Penting untuk mengetahui tingkat daya tahan kardiorespirasi adalah Anda, karena itu bisa menjadi tanda kesehatan atau tanda bahwa Anda perlu meningkatkan tingkat kebugaran Anda. Meningkatkan daya tahan kardiorespirasi memiliki efek positif pada kesehatan diri sendiri secara keseluruhan. Paru-paru dan jantung Anda dapat menggunakan oksigen dengan lebih baik. Ini memungkinkan Anda berolahraga untuk waktu yang lama tanpa merasa kelelahan. Kebanyakan orang meningkatkan daya tahan kardiorespirasinya dengan melakukan olahraga secara teratur. Tes ketahanan kardiorespirasi metabolic equivalence atau MET digunakan untuk mengukur intensitas latihan dan penyerapan oksigen Anda. Mereka mengukur pengeluaran energi saat beristirahat. Daya tahan kardiorespirasi diukur dengan pengambilan oksigen maksimum atau dengan VO2 max dan bagaimana penggunaannya selama latihan intens. Penyerapan oksigen dalam jumlah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Anda menggunakan lebih banyak oksigen dan sistem kardiorespirasi Anda berfungsi secara efisien. Tes VO2 max biasanya dilakukan dengan dokter atau ahli fisiologi olahraga di laboratorium. Jika Anda sehat secara fisik atau atlet, Anda dapat mengukur kebugaran kardiorespirasi menggunakan yang pertama, tes treadmill Astrans. Kedua, tes lari 2400 km. Ketiga, tes tidur multistage. Tes dapat membantu memberikan informasi tentang seberapa baik jantung dan paru-paru Anda bekerja untuk mendapatkan oksigen ke otot Anda selama berolahraga. Hasil Anda mungkin menunjukkan risiko Anda terkena penyakit jantung atau penyakit kronis lainnya. Mereka akan termasuk tekanan darah dan detak jantung istirahat. Hasilnya kemudian dapat digunakan untuk membantu menentukan jenis latihan dan program penurunan berat badan yang mungkin diperlukan. Latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiorespirasi Anda. Latihan ini dapat membantu Anda meningkatkan daya tahan kardiorespirasi. Anda tidak membutuhkan banyak peralatan sehingga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.
Bahkan Anda dapat mencoba melakukan 5-10 menit latihan ini beberapa kali per hari jika Anda tidak memiliki banyak waktu untuk berolahraga. Latihan ini dapat membantu membakar lemak, mengembangkan otot, dan membantu jantung Anda terpompa. Penting juga bagi Anda bernafas dalam saat melakukan latihan. Cobalah untuk melakukan setiap latihan setidaknya 1 menit. Anda dapat beristirahat selama 30 detik di antara setiap latihan. Mereka membutuhkan sejumlah daya tahan sehingga dapat secara bertahap meningkatkan durasi dan intensitas Anda. Pertama, berlari dan berlompat di tempat. Lakukan setiap langkah ini selama 30 detik. Berlari di tempat sambil terus berlari di tempat, angkat lutut setinggi yang akan mereka lakukan. Selanjutnya mulailah untuk mengangkat kaki ke atas dan ke atas seolah-olah Anda ingin menyentuh pantat Anda. Kedua, jumping jacks. Ketiga, standing sit hops. Dari posisi berdiri, lompat berdampingan dengan kedua kaki pada saat bersamaan. Anda dapat melompati objek dengan sedikit ketinggian untuk meningkatkan kesulitan. Sit to sit hops. Langkah pertama, dari posisi berdiri, turunkan bokong ke bawah dan dalam posisi jongkok. Langkahkan kaki ke kanan Anda sejauh mungkin ke kanan. Kemudian bawa kaki kiri Anda bertemu dengan kaki kanan Anda. Langkah kaki kiri Anda selanjutnya memungkinkan ke kiri. Bawa kaki kanan untuk bertemu kaki kiri Anda. Lanjutkan gerakan cairan ini. Jaga pantat Anda rendah sepanjang waktu. Tingkatkan kecepatan Anda untuk masuk squat yang lebih rendah untuk menambah kesulitan. Kelima, in and out hopping squat. Langkah pertama, berdiri dengan kedua kaki Anda bersama. Langkah kedua, lompat kaki Anda ke samping sehingga lebih lebar dari pinggul Anda. Jongkok di posisi ini. Langkah keempat, lompat kaki Anda kembali dan jongkok di posisi ini. Lanjutkan gerakan ini secara bertahap. Keenam, burpees. Langkah pertama, dari posisi berdiri, lompat, angkat lengan Anda. Saat kaki Anda menyentuh lantai, jatuhkan tangan Anda ke lantai di bawah bahu Anda. Ketiga, melompat melangkah atau berjalan mundur ke posisi depan. Langkah keempat, lompat, injak atau berjalan maju ke depan arah tangan Anda. Langkah kelima, melompat dengan melanjutkan gerakan yang Anda mulai. Aktivitas lain untuk melatih latihan kardiorespirasi yaitu Anda juga dapat melakukan aktivitas fisik seperti ini: berlari, jogging, berenang, bersepeda, menari, tinju, aerobik, atau kegiatan serupa olahraga aktif apapun. Meningkatkan daya tahan kardiorespirasi Anda memerlukan aktivitas fisik yang teratur. Pastikan Anda melakukan latihan aerobik yang menyebabkan detak jantung Anda meningkat. Tambahkan variasi ke rutinitas latihan Anda sebanyak mungkin. Ini memungkinkan Anda melatih kelompok otot yang berbeda dan memberi tubuh Anda kesempatan untuk beristirahat. Jaga kesehatan Anda mulai dari program latihan hari ini. Mengapa latihan kardiorespirasi itu penting? Dalam pengaturan kebugaran, daya tahan kardiorespirasi atau kebugaran kardiorespirasi CRF adalah pengukuran dan menunjukkan tingkat kesehatan aerobik Anda. Ini membantu Anda dan pelatih mengetahui seberapa baik Anda dapat melakukan latihan kardiovaskular. Untuk jangka waktu tertentu, latihan dengan CRF yang lebih rendah
akan dimulai dengan sesi-sesi latihan yang lebih pendek dan kurang intens. Atlet dengan CRF yang lebih tinggi dapat aman berpartisipasi dalam latihan yang lebih intens. Jika Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, kebugaran kardiorespirasi adalah penting. Aktivitas aerobik sangat penting untuk membakar kalori dan lemak, menurunkan berat badan. Aktivitas fisik juga penting jika Anda ingin mempertahankan kesehatan jantung yang kuat dan menjaga berat badan untuk jangka yang panjang. Jika daya tahan kardiorespirasi Anda baik, itu berarti Anda cukup sehat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang akan membantu Anda menurunkan berat badan dan mempertahankan. Latihan kekuatan umumnya dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, memperkuat sendi, dan serta menambah stamina. Namun, sebelum memulai latihan kekuatan, Anda dianjurkan untuk mempelajari lebih dahulu jenis dan teknik latihan kekuatan yang cocok untuk melatih bagian otot Anda. Untuk mengurangi risiko cedera, memaksimalkan manfaat latihan kekuatan, Anda disarankan untuk melatih latihan kekuatan secara bertahap sebanyak 2 kali per minggu, tetapi jangan dalam waktu 2 hari yang berturut-turut. Anda bisa mengatur jadwal latihan, misalnya pada hari Senin dan Kamis atau Selasa dan Jumat, sesuai ketersediaan waktu Anda. Latihan kekuatan dapat dilakukan di pusat kebugaran, di gym atau di rumah dengan peralatan yang sederhana. Hanya saja perlu Anda ingat, sebelum melakukan latihan kekuatan, Anda harus terlebih dahulu melakukan pemanasan berupa jalan cepat atau stretching selama 5-10 menit. Manfaat yang diperoleh dari latihan kekuatan tidak hanya meningkatkan kekuatan daya tahan otot, latihan kekuatan juga dapat memberikan beberapa manfaat ini. Yang pertama, memperlancar peredaran darah, meningkatkan metabolisme, menjaga fungsi organ tubuh, meningkatkan kepatutan dan kekuatan tulang, menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh, memperbaiki postur tubuh, mengurangi risiko penyakit tertentu seperti jantung, artritis, diabetes, obesitas, dan sakit pinggang, meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia, meningkatkan rasa percaya diri, menjaga berat badan ideal, memperbaiki mood. Namun, perlu Anda ingat, manfaat tersebut tidak dapat dilakukan secara instan. Untuk memperoleh manfaat latihan kekuatan, Anda perlu melakukan latihan kekuatan secara rutin, serta menerapkan pola hidup yang sehat, serta mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, beristirahat dengan cukup, dan tidak stres dan tidak merokok. Berikut ini prinsip dasar dari latihan kekuatan. Banyak metode latihan kekuatan, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan agar latihan kekuatan bekerja secara efektif dan efisien. Yang pertama, memilih jenis latihan yang sesuai. Yang kedua, frekuensi latihan. Yang ketiga, banyaknya set dalam satu latihan. Yang keempat, banyaknya repetisi dalam satu set. Jenis-jenis latihan berdasarkan tujuan latihan kekuatan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu hipertrofi otot. Latihan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah otot kering dalam tubuh. Pada umumnya dilakukan menurunkan berat badan. Ketahanan otot. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan otot yang menahan atau mengangkat beban. Meningkatkan tenaga. Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan eksplosif otot, yang artinya mampu menghasilkan kekuatan besar. Meningkatkan kekuatan otot. Seluruh latihan kekuatan akan meningkatkan kekuatan otot, namun jenis ini bertujuan untuk khusus meningkatkan kekuatan absolut seperti mengangkat beban. Kekuatan. Berikut ini ada beberapa jenis latihan yang dapat Anda lakukan tanpa menggunakan alat.
khusus, seperti yang pertama, push up. Push up merupakan jenis latihan kekuatan yang bisa Anda lakukan di rumah tanpa memerlukan alat bantu. Latihan ini memanfaatkan beban tubuh untuk memperkuat otot dada, lengan, bahu, dan perut. Selain itu, push up baik untuk memelihara kesehatan jantung. Berikut ini adalah cara melakukan push up yang benar. Yang pertama, awali dengan posisi berbaring tengkurap. Yang kedua, luruskan kedua lengan selebar bahu dengan bertumpu pada telapak tangan, sedangkan tungkai bertumpu pada jari kaki. Yang ketiga, jaga agar tubuh membentuk satu garis lurus, mulai dari kepala, punggung, hingga kaki. Yang keempat, tarik nafas dan turunkan tubuh secara perlahan dengan menekuk siku sampai membentuk sudut 90 derajat dan dada mendekati lantai. Yang kelima, angkat tubuh dan luruskan siku kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan push up sebanyak 10 kali, dihitung 1 set, dan diulangi sebanyak 2-3 set. Yang kedua, plank merupakan latihan yang dapat mengencangkan otot punggung, dada, perut, dan bahu. Latihan plank sederhana dan mudah dilakukan. Berikut ini caranya. Langkah pertama, mulailah dengan posisi tubuh tengkurap. Gunakan lengan bagian bawah dan jari kaki untuk menyangga tubuh. Pastikan posisi tubuh tegak lurus, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Atur nafas dan tahan posisi tersebut selama 10-30 detik. Kemudian turunkan tubuh kembali jika sudah terbiasa. Anda bisa menahan posisi plank hingga sekitar 1 menit. Yang ketiga, sit up. Latihan sit up dapat memperkuat dan mengencangkan otot perut, pinggul, punggung, bawah, dan leher. Berikut ini adalah cara melakukannya. Langkah pertama, berbaring di lantai dalam posisi telentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menyentuh lantai. Langkah kedua, angkat tubuh hingga mendekati lutut sambil menghembuskan nafas. Langkah ketiga, turunkan kembali tubuh ke lantai secara perlahan sambil menarik nafas. Yang ketiga, lakukanlah gerakan ini sebanyak 10-15 kali terhitung sebagai 1 set dan ulangi sebanyak 2-3 set. Selain beberapa latihan sederhana di atas, Anda juga melatih kekuatan dengan melakukan squat jump atau lompat tali. Latihan kekuatan yang dilakukan di tempat fitness. Ada beberapa latihan kekuatan yang memerlukan alat khusus. Biasanya alat-alat untuk melatih kekuatan tersebut tersedia di tempat fitness, namun ada juga membeli peralatan tersebut untuk latihan di rumah. Untuk melakukan latihan ini, Anda sebaiknya didampingi oleh instruktur kebugaran yang berpengalaman agar dapat menggunakan berbagai alat olahraga yang tepat. Berikut ini adalah beberapa latihan yang dilakukan di tempat fitness. Yang pertama, pull up. Pull up merupakan gerakan mengangkat tubuh dengan posisi tubuh menggantung dan tangan mencengkeram tiang horizontal. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot untuk bagian atas, meliputi tangan, lengan, bahu, punggung, dada, dan perut. Yang kedua, bench press. Latihan bench press dilakukan dengan cara mengangkat barbel dalam posisi berbaring. Latihan ini bertujuan untuk mengencangkan otot dada, bahu, dan lengan. Jika belum pernah melakukan bench press sebelumnya, Anda sebaiknya melakukan latihan kekuatan ini di bawah pantauan instruktur fitness. Ketika melakukan latihan ini, instruktur dan membantu Anda agar tidak salah dalam melakukan gerakan latihan serta memilih beban barbel yang cocok sesuai kemampuan tubuh Anda. Yang ketiga, seated cable row. Latihan ini memerlukan alat kabel stations yang dilakukan dengan cara ditarik. Penggunaan alat ini disesuaikan dengan bobot tubuh penggunaannya dan bertujuan untuk mengencangkan otot punggung lengan bawah. Latihan seated cable row dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, duduk tegap di alat latihan dan letakkan kedua telapak kaki di lantai. Lalu luruskan kedua lengan untuk memegang pegangan alat. Usahakan agar otot bahu rileks dan otot
perut. Yang kedua, tarik napas dan hembuskan sambil menarik pegangan alat. Saat menarik alat, pertahankan posisi punggung agar tetap lurus dan bahu tegap. Ketiga, ulangi latihan ini hingga 12-15 kali. Selain latihan di atas, ada banyak alat atau jenis gerakan latihannya yang bisa dilakukan untuk memperkuat otot tubuh bagian tertentu. Untuk menentukan jenis gerakan atau alat apa saja yang cocok Anda gunakan, Anda bisa meminta rekomendasi instruktur fitness atau berkonsultasi dengan dokter. Berikut di atas adalah penjelasan saya tentang latihan kekuatan kardiorespiratori dan latihan kekuatan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.